Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar belasan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Tidak hanya histeris, sejumlah warga pun jatuh pingsan dan harus dievakuasi ke tempat aman. Bahkan amukan si jago merah juga membuat seorang lansia penghuni rumah tewas, diduga menghirup asap kebakaran. Saya juga kaget atau tiba-tiba tuh api gede aja Pak depan rumah saya. Saya boro-boro nyelamat segala surat-surat, yang penting anak-anak saya sama ibu bapak saya deh. Oh, termasuk ibu? Iya, Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 mobil damkar dikerahkan dengan total 13 rumah warga hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Tuban, Jawa Timur. Laga sepak bola Liga 2 antara Persela Lamongan dengan Persipa Pati di Stadion Tuban Sport Center Minggu sore diwarnai kericuhan antar supporter. Dan kericuhan dipicu oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu pemain. Namun wasit tidak segera meniup peluit. Laga sepak bola Liga 2 antara Persela Lamongan dengan Persipa Pati di Stadion Tuban Sport Center, Tuban, Minggu sore diwarnai kericuhan antar supporter dan juga antar pemain. Kericuhan ini terjadi di menit 59 saat gawang Persela kemasukan gol yang ketiga kalinya. Namun beberapa detik sebelum terjadi gol, sempat terjadi dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pemain Persipa. Setelah kemasukan bola, kericuhan awal sempat terjadi antar pemain hingga nyaris terjadi baku hantam. Namun kericuhan justru meluas di antara penonton di tribun bagian timur. Kericuhan ini terjadi di lebih dari 1 menit, baik di lapangan maupun di atas tribun penonton. Hingga pertandingan berakhir, skor 3-1 untuk kemenangan Persipa Pati. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ajang yang seharusnya mengajarkan sportivitas diwarnai kericuhan dalam ajang lomba drum band antar sekolah dasar dan menengah pertama di Surabaya. Sejumlah orang tua murid kesal setelah diminta membayar 3 juta rupiah karena melakukan protes kepada panitia. Mereka adalah sejumlah orang tua murid SDN Kelampis Ngasem 1 Surabaya yang protes di depan panitia. Mereka mempertanyakan keputusan Dewan Juri yang menganulir kemenangan anak-anak mereka dari juara 1 dengan alasan yang tidak jelas. Terlebih yang membuat mereka geram adalah panitia meminta uang 3 juta rupiah dalam ajang lomba perebutan Piala KONI Surabaya ini. Barang nilai, bahwa setiap nilai bahwa kita adalah baik dari juri ada tugas hebat sekali. Nah, akhirnya di lembar yang terakhir kita mendapatkan penalti. Nah, sedangkan kalimat penalti itu tidak dijelaskan apa. Kita harus membayar uang 3 juta. Kalau mau tahu penaltinya itu berupa apa, kita membayar. Kita sudah menulis surat pernyataan, sudah kita lakukan. 3 juta kita sudah membayar. Kita tanyakan. Pertama jujur dia membahas tulisan A, angka yang ada tulisan A. Sedangkan kita sudah menghapus, jujur aja kita sudah menghapus. Setelah kita sudah berdebat lama, sekarang ganti B yang berbentuk stipo. Kita mempertanyakan sportivitas ini di mana kalau kita tidak dijunjung tinggi. Biar noe KONI, buat apa ada Piala KONI? Kita kan di sini kan wadah atau untuk anak-anak kecil kita untuk mengasah kemampuan kita ke depannya dalam bidang drum band. Nah di sini itu kita sayangkan karena apa? Ada keputusan dari pihak panitia atau juri yang tidak berkenan atau tidak sesuai. Nah itu kan ada jalurnya. Ada jalurnya satu, kita bisa protes setelah pengumuman. Nah kita sudah melayangkan itu semua protes dan kita melayangkan protes itu tidak gratis. Ada biayanya sebesar 3 juta rupiah. Kita juga sudah kasih semuanya. Tapi penjelasan dari pihak panitia itu tidak masuk akal sama sekali. Kita dilempar sana sini, dilempar sana sini. Kita dituduh harus ada gini, ada gini, ada gini. Kita datangkan buktinya juga. Terus kita lempar juga yang juara itu banyak kesalahannya juga. Tidak adanya sportivitas dalam perlombaan, para orang tua murid mengancam akan melaporkannya ke polisi. Hingga saat ini panitia lomba belum bisa menyelesaikan permasalahan dan para orang tua murid akan melapor ke kantor KONI Kota Surabaya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, satu rumah kontrakan yang dijadikan markas geng motor di Sindang Jaya, Tangerang, Banten digerebek warga yang resah. Ya pemirsa, 9 remaja anggota geng motor diamankan dan senjata yang ditemukan diserahkan ke polisi. Inilah video amatir saat warga Sindang Jaya, Tangerang, Banten menggerebek satu rumah kontrakan yang dijadikan markas geng motor. Warga mengamankan 9 remaja anggota geng motor yang sedang berkumpul merencanakan tawuran dengan geng motor lain. Warga juga menemukan berbagai macam senjata tajam hingga panah yang disembunyikan di atas plafon rumah. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan 9 remaja anggota geng motor bersama barang bukti senjata tajam ke Polsek Pasar Kemis. Penggerebekan ini berawal adanya kecurigaan warga lantaran rumah kontrakan tersebut kerap ramai dikunjungi para remaja. Warga juga melihat salah satu remaja sedang memegang senjata tajam. Kita mengamankan 9 anak-anak di bawah umur yang diduga akan melakukan tawuran. Pada saat kita lakukan penggeledahan, kita temukan beberapa senjata tajam ya. Setelah diperiksa intensif dan diberi pembinaan, 9 anggota geng motor remaja ini dikembalikan ke orang tua masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Wonosobo, Jawa Tengah. Ganjar juga bermalam di salah satu rumah warga untuk mendengar aspirasi masyarakat. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginap di salah satu rumah warga di Desa Bojasari, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Ganjar mengatakan selama bermalam di rumah warga, ia mendapatkan banyak aspirasi. Ia juga mengaku mendengar cerita-cerita keseharian warga. Warga pun terlihat sangat antusias menghampiri Ganjar yang berkeliling menyapa warga sekitar. Pada cerita-cerita aktivitas sosial begitu yang disampaikan. Menarik sih, selalu ada yang luapan-luapan emosi, kalau gembira diekspresikan gembira, kalau protes diekspresikan protes gitu. Selalu menyenangkan lah kalau tidur di rumah penduduk gitu. Jamuannya apa tadi? Usai menyapa warga, Ganjar mulai aktivitas dengan sarapan bersama tokoh dan warga di Pasar Kumandang, Wonosobo. Serta dilanjutkan dengan pertemuan TPD dan caleg Partai Koalisi se-Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Siti Atiko, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi sentra batik khas Semarang, Jawa Tengah. Ya, usai mengunjungi sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pemirsa, Siti Atiko Ganjar mengaku telah banyak serap aspirasi masyarakat. Siti Atiko, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi sentra batik khas Semarang, Batiksi di Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Atiko juga ikut belajar teknik membatik corak Semarang dengan menggunakan pewarna alami. Atiko berharap lebih banyak lagi produsen batik yang menggunakan pewarna alami agar mengurangi pencemaran lingkungan. Ini lihat proses pembatikan, yang spesifik dari Batiksi ini adalah memakai warna alami. Jadi pakai indigo, terus apa lagi Mbak? Mangrove dan jelawe ya. Ini sudah eco-friendly, berusaha untuk eco-friendly dan sudah ada ekspor? Sudah ekspor. Di sini juga banyak menerima teman-teman, adik-adik yang mau belajar dari sisi pembatikannya, pewarnaannya maupun manajemen. Oke, tapi sebelumnya buat Ibu suka batik nggak sih? Ya kalau orang Jawa Tengah pasti suka ya. Dan punya kewajiban juga untuk nguri-uri dan kita memberdayakan sekaligus untuk promosi batik yang ada di Jawa Tengah. Sementara itu dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur, Siti Atiko disambut warga di Taman Sumber Umis. Di sana Siti Atiko menyempatkan untuk menjawab pertanyaan dan menampung aspirasi warga Madiun. Aspirasi warga dari berbagai bidang tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Padang, Sumatera Barat. Sejumlah perwakilan BEM memberikan bunga mawar sebagai simbol penghormatan dan dukungan perjuangan.
Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi kampus Muhammadiyah Sumatera Barat di Kota Padang. Saat tiba di kampus, jumlah perwakilan BEM memberikan Mahfud MD bunga mawar sebagai simbol penghormatan dan dukungan serta perjuangan. Mahfud MD juga diberikan gelar Jenderal Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia. Dalam sambutannya, Mahfud MD memaparkan data mengenai korupsi di Indonesia. Menurutnya, 84% koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi. Saya berceramah dengan umum di Universitas Negeri Padang. Saya katakan begini, saudara, banggalah menjadi lulusan perguruan tinggi, karena lulusan perguruan tinggi ini baik-baik semua. Meskipun ada catatan, jumlah koruptor di Indonesia ini 84% adalah lulusan perguruan tinggi. 84% dari jumlah koruptor itu lulusan perguruan tinggi. Berarti yang paling banyak koruptornya dari tindak pidana korupsi itu adalah perguruan tinggi. Profesornya ada, doktornya ada, yang masuk penjara itu perguruan tinggi. Tapi jangan dibalik, bukan berarti 84% lulusan perguruan tinggi itu koruptor, bukan. Bukan, kalau 84% lulusan perguruan tinggi itu koruptor, berarti 14 juta orang lulusan perguruan tinggi koruptor, sudah. Selain itu, Mahfud juga meminta agar mahasiswa dapat turut serta mengawasi pemerintah lantaran masa depan negara berada di tangan penerus bangsa. Dari Padang, Sumatera Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye nasional terbuka di Provinsi Aceh. Ya, pada kampanye tersebut, pemirsa, Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan membawa keadilan untuk Indonesia. Ribuan warga rela berdesakan menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Masjid Ba'alawi, Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh. Dalam orasi politiknya, Anies berjanji akan membawa keadilan untuk Indonesia, khususnya di Aceh, mengingat warga Aceh telah berjasa dalam membawa perubahan bagi Indonesia. Usai berorasi, kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi untuk mendukung Capres dan Cawapres Anies Muhaimin. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, beredar video mobil pengawal rombongan calon presiden Anies Baswedan mengalami kecelakaan beruntun saat menuju Masjid Ba'alawi, Aceh Timur. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Iring-iringan tim calon presiden Anies Baswedan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Nasional Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, Aceh. Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial, tampak sebuah mobil polisi yang mengawal rombongan ringsek dan sejumlah mobil lainnya berhenti di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara Anies kembali melanjutkan perjalanan untuk menghadiri Haul Akbar di Masjid Ba'alawi di Desa Pucok Alwe 2. Dari Aceh Timur, Aceh, Ismail Abda, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye di Jawa Timur dengan berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Blitar. Ya, namun Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Setibanya di lokasi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung masuk menuju area makam dan berdoa di depan pusara sang proklamator. Namun, Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto berziarah bersama sejumlah petinggi partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan rombongan Prabowo pun disambut antusias warga setempat, para pendukung maupun simpatisannya. Salah satu tokoh besar yang mengantar bangsa kita merdeka. Beliau mempersatukan Nusantara, jadi saya kira patut kita hormati.
Usai berziarah di makam Bung Karno, Prabowo Subianto melanjutkan kegiatannya dengan bertemu para simpatisan di Gedung Olahraga Soekarno-Hatta, Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden Indonesia nomor urut 2, jalan-jalan ke kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat hari ini. Ia menjelajahi 3 ikon kota Singkawang, mulai dari Masjid Raya, Vihara di tengah kota, sampai rumah kuno Margacia. Beginilah momen Gibran Rakabuming Raka berjalan kaki menjelajahi kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat hari ini. Gibran tampak berjalan kaki mendatangi satu persatu ikon terkenal di kota pariwisata ini, mulai dari Masjid Raya, Vihara Tridharma Bumi Raya, hingga rumah Margacia. Ia mengaku terkesan dengan toleransi yang ditunjukkan di kota Singkawang. Nomor 1 seluruh masih kota toleran, banyak yang harus kita belajar dari sini. Masalah toleransinya luar biasa sekali. Di sela-sela kunjungannya, Gibran juga sempat mendengarkan aspirasi masyarakat kota Singkawang, khususnya kaum milenial, sembari menyicipi makanan khas Choy Pan. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya harga sembako di pasaran mendapat perhatian calon anggota legislatif Partai Perindo dengan menggelar bazar murah sembako untuk warga Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemirsa, caleg DPR RI dari Partai Perindo, Andi Asmara, mendapat dukungan saat hadir di tengah silaturahmi tasyakuran keluarga di Palembang, Sumatera Selatan. 1.000 liter minyak goreng disediakan dalam kegiatan Bazar Murah Partai Perindo yang digelar di Gedung Serbaguna, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan Bazar Murah ini untuk mendekatkan diri dan silaturahmi para caleg Partai Perindo dengan warga, sekaligus mensosialisasikan program unggulan Partai Perindo. Kami mengadakan Pasar Murah bertujuan menekan angka inflasi di Kota Surabaya dan membuat baru warga Surabaya sudah di Kecamatan Sukomanunggal ya mendapatkan mendapatkan bantuan dan mereka bisa memasak keluarga. Ingin memberikan kontribusi lah terhadap ketahanan pangan, di mana sekarang kita bisa tahu minyak, beras dan lain-lain itu naik semua. Bahan-bahan pokok sembako naik semua. Jadi kami dengan kegiatan inilah kami bisa membantu masyarakat. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 Partai Perindo, Andi Asmara, didoakan lolos masuk Senayan dan duduk sebagai wakil rakyat. Doa diberikan saat menghadiri silaturahmi tasyakuran keluarga di Gedung Serbaguna Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi mohon dukungannya, mohon restunya, insya Allah saya menjadi salah satu anggota Dewan DPR RI, saya juga akan tetap membawa kebaikan untuk warga dan untuk kota Selatan. Beliau orang yang sedang mengikuti kontestasi ya, untuk menjadi anggota Dewan DPR RI, ya semoga saja. Partai Perindo yang mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD ini akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jika sedang berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah, bisa mampir ke unit rekreasi baru yaitu Contemporary Art Gallery. Ya, pemirsa, di galeri seni kontemporer ini pengunjung dapat membuat karya seni sendiri. Contemporary Art Gallery berbeda dengan kebanyakan unit rekreasi di Taman Mini Indonesia Indah yang bernuansa tradisional atau Nusantara, di mana pengunjung dapat menikmati aneka karya seni kontemporer di galeri baru ini. Pameran-pameran kontemporer akan menghiasi galeri ini. Dibuka setiap hari mulai Senin hingga Minggu mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Pengunjung untuk masuk ke galeri art kontemporer ini tidak dipungut biaya. Hanya membayar tiket masuk TMII Rp25.000. Galeri seni kontemporer ini tentu saja dapat menambah wawasan seni kita. Selain itu juga di sini kita bebas membuat konten untuk media sosial kita.
Ya, pemirsa, untuk mengetahui keseruan libur sekolah dan jelang Natal Tahun Baru, langsung saja kita menuju ke Taman Mini Indonesia Indah dan juga Kota Yogyakarta bersama rekan kami, Galuh dan juga Anissa. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Taman Mini, ada rekan Galuh di sana. Halo, selamat siang rekan Galuh, bagaimana keseruan mengisi libur sekolah di sana? Katanya ada yang baru di Taman Mini. Selamat siang, Pram dan Anggi, serta juga pemirsa. Memang betul bahwa di Taman Mini Indonesia Indah, sejak tanggal 28 Oktober 2023 membuka sebuah museum baru yang disebut dengan Contemporary Art Gallery atau galeri kontemporer, galeri seni kontemporer. Dan sudah dibuka sejak Oktober lalu dengan tema di sesi kali ini adalah Mudaku dan Lang-Lang Hayat. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di sini karena seniman-seniman dan juga perupa Indonesia bukan hanya bisa mengekspresikan dirinya dalam sebuah karya seni 2 dimensi ataupun instalasi 3D, namun juga ini sebagai sebuah refleksi diri dan juga perenungan apabila masyarakat berkunjung ke sini. Tadi banyak juga masyarakat yang sudah berkunjung ke sini dan melihat-lihat berbagai macam seni yang ditampilkan di sini, baik seni 2 dimensi maupun instalasi 3 dimensi. Dan salah satu hal yang menarik perhatian saya ada di sebelah sini pemirsa, ini adalah sebuah karya instalasi 3 dimensi karya Anung Asasongko dengan judul Simulacrum Isolation. Nah, di sini dilihatkan bahwa pada zaman sekarang manusia itu sangat lekat dengan media sosial, dengan internet, dan bahkan segala hal yang terjadi secara semu atau secara virtual di dunia maya terasa lebih nyata daripada realitas itu sendiri yang bisa disebut sebagai hiperrealitas, meminjam istilah yang digunakan oleh Jane Baudrillard. Dan di sini menunjukkan bahwa manusia dalam genggamannya melalui sebuah gawai begitu ya, terhubung dengan dunia luar dengan walking, tapi sebenarnya itu hanya semu semata dan tidak nyata seperti itu. Ini adalah salah satu karya seni yang bisa membuat kita merefleksi ke diri kita sendiri, sebenarnya seberapa nyata sih hubungan kita dengan manusia, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena selama ini kita terlalu fokus dan terlalu tertuju pada gawai yang sedang dimainkan. Sekarang kita menuju ke karya-karya seni 2 dimensi masih dalam tema Mudaku yang menjelaskan tentang bagaimana perjalanan hidup anak-anak muda di usia 20 tahunan, dari usia 8 hingga 28 tahun, dan di sini adalah karya-karya dari para pemenang lomba live painting selama 5 hari yang sudah diadakan sebelumnya bulan Oktober lalu. Kemudian dipajang di sini karya-karyanya, dan di sini menjelaskan tentang bagaimana anak-anak muda ini mencari identitas diri, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan dan akhirnya menemukan identitas dirinya, bagaimana mereka merefleksi dirinya, perasaannya, memvalidasi perasaannya mulai dari perasaan sedih, perasaan senang, dan juga bagaimana perjuangan mereka untuk meraih mimpi di masa depan. Dan kemudian dari tema ini, setelah mereka melakukan lomba begitu live painting dari seluruh masyarakat Indonesia, akhirnya dipajanglah di sini. Nah, di sebelah sana ada sebuah instalasi juga yang menjelaskan tentang bagaimana masyarakat ada di meja makan itu sebuah aktivitas yang sangat jarang karena kita terlalu sibuk dengan media sosial kita. Dan kegiatan ini atau galeri ini juga dibuka secara gratis untuk masyarakat umum dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dari Senin sampai Minggu. Dan untuk mengetahui bagaimana juga keseruan menjelang Natal juga Tahun Baru di wilayah Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia. Silakan laporan Anda, Anissa. Ya, kalau tadi Galuh Pandu melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, begitu yang memiliki wajah baru. Nah, di Yogyakarta, tepatnya saya melaporkan ini dari daerah Gunung Kidul, itu memiliki destinasi wisata yang sedang digandrungi begitu ya. Ramai sekali dipadati oleh para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu libur musim sekolahnya saat ini, yang mana kita tahu bahwa di Gunung Kidul ini ada banyak sekali destinasi wisata yang menghadirkan panorama kota Yogyakarta bisa dilihat dari ketinggian. Salah satunya di kawasan Lingo Patuk Gunung Kidul. Namanya adalah Heha Sky View. Dan memang memasuki libur akhir tahun ya Pram dan juga pemirsa, kalau kita mau berwisata dengan melihat berbagai jenis satwa sambil berbelanja, ini juga katanya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Sambil belanja, sambil lihat satwa pemirsa, ada sebuah pusat perbelanjaan yang menghadirkan kebun binatang mini di dalam mal pemirsa, dan berikut liputannya.
Berlokasi di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jati Sidoarjo, kebun binatang mini atau mini zoo kini bisa jadi alternatif wisata edukatif mengisi liburan. Meski berada di area mall, kebun binatang mini ini memiliki suasana yang serupa dengan kebun binatang pada umumnya. Terdapat 60 ekor satwa dari 20 jenis, mulai dari kuda poni, kambing kerdil, berbagai jenis unggas, kura-kura hingga alpaka meramaikan mini zoo ini. Dengan tiket masuk Rp50.000 per orang, Anda bersama keluarga bisa berbelanja sambil bermain bersama aneka satwa. Alhamdulillah senang, soalnya dekat di rumah. Pertama kali baru tahu ada mini zoo di dalam mall. Gitu ya? Iya kan biasanya jauh di Surabaya kalau mau ke kebun binatang atau ke gunung gitu ya? Iya. Menurut saya ini konsep yang unik ya, karena memang mungkin konsep baru di dalam mall ada kebun binatang. Jadi pengunjung itu tidak hanya berbelanja aja, tapi ada sensasi lain ketika berkunjung di dalam mall. Gitu ya? Iya. Mbak senang dengan adanya ini Mbak sebagai pengunjung? Antusias sih dengan adanya kebun binatang di sini. Kebun binatang mini di area mall ini sengaja dibuka sebagai salah satu tujuan alternatif wisata jelang libur Natal dan Tahun Baru yang akan digelar hingga 7 Januari 2024. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momen libur panjang sekolah yang berbarengan dengan Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan banyak warga Jakarta dan luar Jakarta untuk berlibur ke luar kota. Ya pemirsa, moda transportasi kereta api yang masih menjadi primadona membuat stasiun Pasar Senen Jakarta terus diserbu para penumpang. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terus dipadati ratusan calon penumpang yang ingin berpergian ke luar kota. Mengandalkan moda transportasi untuk perjalanan jarak jauh, mereka sengaja pergi bersama keluarga untuk mengisi libur panjang sekolah yang berbarengan dengan Natal dan Tahun Baru di luar Jakarta. Hal serupa juga dilakukan warga dari sejumlah daerah yang berkunjung ke ibu kota bersama keluarga demi memanfaatkan libur panjang sekolah. Dari kampung ya, mau liburan ke Jakarta. Dari Karanganyar, Jawa Tengah. Apa Pak? Liburan sekolah anak. Kereta api itu dengan segala fasilitas sekarang itu lebih nyaman. Lebih menjanjikan tepat waktu. Datang ke Jakarta dari Kebumen. Liburan sekolah. Jadi habis tes kemarin, terus habis tanpa rapot dari Sabtu, terus minggunya ke sini. Sejumlah tempat seperti Monas, Ancol, Taman Mini, dan Ragunan menjadi target yang akan mereka kunjungi selama di Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Nataru, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 2.861.694 tiket kereta api dengan 174 kereta tambahan. Dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.308 perjalanan kereta api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sepekan jelang libur Nataru, para penumpang terus memadati area keberangkatan Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pihak bandara per hari ini menyediakan penerbangan sebanyak 1.038. Sedangkan pergerakan penumpang mencapai 130.000 orang dengan tujuan favorit yakni Denpasar, Kuala Namu, dan Makassar. Arus liburan diprediksi meningkat 3 hari jelang Natal di tanggal 22 dan 29 Desember. Calon penumpang pun diimbau kenakan masker mengingat COVID-19 kembali meningkat. Dari Tangerang, Banten, Hasnuyara, iNews melaporkan. Berwisata alam mengunjungi air terjun atau curug bisa jadi alternatif mengisi liburan di akhir tahun. Ya pemirsa, jika tujuan Anda ke Bali, pemirsa bisa mengunjungi air terjun Tibumana di Kabupaten Bangli. Sementara di Semarang atau di Sampang, Jawa Timur, pemirsa, ada air terjun yang airnya menyatu dengan air laut. Mengunjungi air terjun bisa menjadi alternatif mengisi liburan. Jika tujuan wisata Anda ke Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Anda bisa berjelajah ke air terjun Toroan yang terletak di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Membutuhkan 2 jam ke lokasi,
Anda bisa menikmati keindahan air terjun setinggi 20 meter dari hamparan bawah laut dengan pepohonan yang indah. Sumber air dari air terjun Toroan ini berasal dari pegunungan yang mengalir deras yang jatuh ke permukaan laut langsung. Air deras dan jernih membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati keindahan perpaduan air pegunungan dengan air laut bebas. Hanya dengan tiket Rp5.000 per orang, pengunjung bisa bersuah foto sambil bermain air dengan sepuasnya. Tentunya sangat takjub dengan pemandangan di sini dan juga tidak menyangka bahwa ada tempat seindah ini di Sampang. Nah, jika Anda sedang berada di Bali, air terjun Tibumana yang ada di Kabupaten Bangli, di Banjarbangun Lemakawang, Desa Apuan, juga bisa jadi pilihan. Air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung yang mencari keindahan alam. Untuk bisa sampai ke lokasi, para pengunjung harus melewati jalan setapak dan puluhan anak tangga dengan jarak sekitar 300 meter dari area parkir. Tiba di lokasi air terjun ketinggian 20 meter ini, mata pengunjung kembali dimanjakan dengan bentangan tebing-tebing yang diselimuti lumut hijau, air yang jernih, serta palung sungai, menjadikan pengunjung betah menikmati pesona alam yang menenangkan. Dari Bangli, Bali dan Sampang, Jawa Timur, iNews melaporkan.